feedback karena aku mungkin terlalu menyepelekan, maksudnya terlalu sok iya gitu kan, sombong gitu. Wih, dia aja bisa masa aku nggak. Ternyata ketika aku masuk terjun ke situ, sulit sekali. Tidak ada yang follow, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang komen. Nah, dari situ pelan-pelan aku rombak, aku upgrade lagi dari menggambar hitam putih langsung berubah jadi digital, berwarna. Abang udah ini ya, memang dari mana bang? Dari Aceh? Iya, dari Aceh. Asli Aceh ya? Yoi. Umur apa bang abang? Jangan lewat yuk, apa ke? Enggak apa-apa bang, anak abang tuh ya? Hah? Anak abang? Hah? Bukan anak, Siapa tuh? istri. Oh istri, dia aku lihat ke anak-anak itu. Nggak pakai jilbab dia tadi. Udah umur berapa bang? Hah? Udah umur berapa? Umur 25, jalan 26. 25-26 itu ya? Ya, 25 Berarti 26. abang bentuknya udah lama lah ya? Gimana Buat gimana? seperti animasi-animasi ini udah lama lah ya? Nggak terlalu lama sih. Dari kapan bang? 2018 ini udah mulai belum? Udah sih. Udah mulai nih? Enggak, maksudnya udah mulai record? udah record. Udah? Udah. Oh, kirain belum anjir. Langsung ternyata. Nah, gimana? Berarti abang ini udah lama lah ya di ini, belum ya? 2018 tadi ya? Kalau untuk animasi 2018, tapi kalau untuk Sengklekman udah dari tahun 2015. Gitu. Itu abangnya belajar dari mana animasi gitu? Dari kuliah, dari mana gitu? Gimana? Belajar animasi itu dari mana gitu? Oh, belajar dari animasi kuliah dari ya? mana? Kuliah maksudnya? Waktu kuliah ya belajarnya animasi gitu? Enggak. Ya apa ya, belajar autodidak, cuman ada beberapa hal yang emang kadang-kadang aku tanya langsung sama teman-teman animasi kayak Dalang Pelo gitu. Jadi kalau ada beberapa hal yang nggak paham aku tanya sama mereka gitu. Tapi ya aku belajarnya itu dari YouTube pertama, coba-coba. Dan aku dulu juga SMK pernah bikin animasi tapi pakai Adobe Flash namanya kalau nggak salah dulu. Kalau sekarang? Ya sekarang tetap Adobe Flash tapi namanya udah diganti jadinya Animate CC. Namanya aja kayak diganti, entah apa nggak tahu lah, pokoknya intinya tetap hampir sama lah, cuman ya kayak gimana ya, nggak terlalu paham betul, tapi karena udah tahu dasar-dasar tools ini untuk ini itu, atau ada beberapa yang nggak tahu tinggal searching di YouTube, ya sekarang udah gampang kan belajar di internet sekarang ya. Makanya sekarang autodidak sih. Kalau nggak ngerti baru tanya sama Dalang Pelo atau sama teman-teman yang lainnya. Waktu itu Dalang Pelo tuh udah hype-nya ya? Atau masih belum hype kali Dalang Pelo? Waktu pas dia viral lah tahun 2018. Jadi pas viral tuh dia awal viral tuh kayaknya awal 2018 kalau nggak salah. Jadi aku tuh kan Sengklekman udah ada, cuman masih komik. Memang ada kepikiran dulu pengen bikin animasi juga, cuman mungkin belum saatnya. Namun ketika dia datang membuat dunia Instagram berkomikan itu sudah agak menurun gara-gara ada dia, kayak ada hal baru gitu di Instagram. Jadi ya kayaknya ini sudah saatnya aku harus bisa upgrade lagi yang namanya dari komik menjadi animasi. Jadi di pertengahan 2018 di bulan puasa itu aku belajar bikin animasi dan mulai coba upload. Dan itu belum ketemu sama Acil. Terus di situ mulai upload, walaupun sangat jarang, ada sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Ketemu sama Acil pas acara, lupa aku, entah Popcorn entah Comic-Con. Pokoknya ketemu event lah di Jakarta. Di situ baru ngobrol-ngobrol kayak mana animasi ini itu di situ. Nah, dari situlah aku tetapkan tuh, ya udah mulai sekarang aku bikin animasi, fokus ke animasi, nggak lagi komik. Kalau komik selingan aja gitu. Dari evolusi bentuk animasi apa memang dari dulu bentuk manusia, bentuk mukanya memang gitu ya, atau ada ubah-ubah gitu, evolusi ada gitu? Ya paling sedikit perubahan dari segi mata, hidung, badan, ukuran tubuh ini itu. Tapi konsepnya tetap masih sama dengan
kepalanya yang agak sedikit runcing kayak segitiga, segi 5 gitu, terus rambutnya berantakan, terus matanya besar, hidungnya kayak hidung babi, dan mulutnya tuh kayak mulut kucing gitu. Konsepnya Anime gitu. itunya dari mana bang? Apa namanya tuh seperti apa namanya inspirasi itu dari mana? Atau bentuk muka abang ya? Berarti abang setiap membuat diri abang itu dalam satu animasi atau ada inspirasinya lagi? Jadi gini, Bentuk muka, bentuk badan gitu. Sengklekman ini terinspirasi dari Tai Lalat. Lalat ini. Tahu kan Tai Lalat di sini? Nah, terinspirasi dari dia. Di masa tahun 2000, dia munculnya itu tahun 2014, dan aku mulai suka komik dia itu sekitar tahun 2015 kayaknya di Instagram tuh. Jadi aku tuh punya basic menggambar dari dulu. Sebelum aku beralih ke Sengklekman, aku tuh kuliah sambil kerja di salah satu percetakan. Tapi sambil kuliah sambil kerja di salah satu percetakan, terima job samping, yaitu terima jasa menggambar sketsa wajah. Sketsa wajah, bikin vektor, bikin karikatur gitu-gitu. Nah, emang udah punya basic menggambar sejak dulu gitu. Setelah keluar dari tempat pekerjaan aku, di mana di situ aku baru semester 5 di kuliahan tahun 2015, agak sedikit nganggur. Nggak nganggur gimana ya, maksudnya kayak ada waktu luang beberapa jam, cuman ya kayaknya sia-sia aja hidup, nggak memanfaatkan untuk hobi atau apapun itu. Jadi ya gara-gara lihat Tai Lalat, aku pengen kayaknya aku bisa nih bikin kayak gini, karena dulu kan gambar Tai Lalat termasuk gampang dan ringan gitu. Jadi kayak istilahnya kayak asal-asalan gitu istilahnya. Gak enak ditiru lah, nggak kayak gambar-gambar anime, Goku, Dragon Ball gitu-gitulah pokoknya. Jadi dari situlah aku coba, aku pede, maksudnya kayak dia aja gambar yang kayak gini bisa rame, bisa banyak followers gitu, kenapa aku enggak gitu. Maka dari situ aku coba buat. Aku rutin tuh selama sebulan hitam putih, cuman tidak ada feedback karena aku mungkin terlalu menyepelekan, maksudnya terlalu sok iya gitu kan, sombong gitu. Wih, dia aja bisa, masa aku enggak? Ternyata ketika aku masuk terjun ke situ, sulit sekali, tidak ada yang follow, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang komen. Nah, dari situ pelan-pelan aku rombak, aku upgrade lagi dari menggambar hitam putih langsung berubah jadi digital, berwarna pelan-pelan. Nah, jadi waktu proses pembuatan Sengklekman itu terinspirasi dari Tai Lalat. Dan ketika pengen bikin komik Sengklekman, aku cek lagi tuh di beberapa followersnya Komikin Aja. Aku cek lagi followers Komikin Aja. Aku lihat tuh para komikus, dan dulu Tai Lalat itu dia bikin karakternya bukan ada karakter satu yang mengimplementasikan kreatornya. Jadi rambutnya agak jambul kayak gitu, terus ada Tai Lalatnya, memang benar-benar dia gitu. Ciri khasnya lah ya. Dan banyak komikus seperti itu juga, kayak Bang Gaber, Adel, banyak lah pokoknya, termasuk aku. Jadi Sengklekman pakai kacamata, rambut aku agak keriting tapi samping ini tipis. Dari situlah Sengklekman tercipta. Iannya itu dari fisik kayak aku, dan Aziz Kana juga itu dari fisik teman-teman aku yang dekat waktu itu. Oke. Abang, ini menurut abang lah ya, aku kemarin juga ada tanyakan gini ke si Nando. Menurut abang kalau misalnya kita mau jadi seorang animator tuh wajib gak gitu? Dari dulu harus pandai lukis. Menurut abang nih, kalau misalnya kita mau jadi seorang animator lah ya, pandai animasi gitu. Menurut abang dari dulu kita harus diwajibkan pandai melukis atau enggak gitu? Seperti si Nando tuh kan dari dulu dia memang hobi tuh menggambar, dari SD dia memang pandai dia menggambar. Menurut abang wajib nggak gitu? Dari dulu kita pandai lah melukis untuk menjadi animator. Ada teman aku yang dulunya nggak menggambar tapi sekarang menggambar. Jadi dibilang wajib bisa menggambar, enggak juga sih. Enggak ya? Enggak. Karena ada kawan aku juga yang kayak gitu, yang dimana dia dulu nggak menggambar, tapi sekarang dia udah menggambar gitu.
Ya walaupun job dia nggak terlalu banyak tim gambar, tapi ya kalau dibilang pengen jadi animator dulu bisa menggambar atau tidak, ya menurut aku enggak sih. Tapi kalau pengen jadi animator seperti sekarang, ya harus bisa menggambar. Harus bisa menggambar. Ya namanya animator kan harus bisa menggambar. Ya betul. Nah, cuman balik lagi animasi seperti apa. Kalau yang namanya animator ya, kecuali kalau sebagai apa ya, kayak konten videographer atau apa ya, editor. bukan misal kayak dia cuman kasih ide cerita aja, ini itu nggak salah ya kan. Yang namanya animator kan itu kalau nggak salah aku yang bikin animasi kan, yang buat kan. Oke. Proses abang dalam membuat gini gimana? Kan setiap orang ada pasti beda ya cara membuat. Misalnya pertama kita buat ceritanya dulu nih, habis itu kita melukis, habis itu kita pindahkan ke komputer, sama enggak gitu? Atau abang beda tahapnya untuk membuat satu animasi? Kalau Sengklekmen sih pertama aku bikin, kalau sekarang ya, kalau sekarang ada tim aku yang bikin ide cerita, dia bikin naskah, terus dia kirim ke aku, terus aku edit lagi sekiranya yang mana yang bisa aku tambahkan atau aku kurangin, atau kalau emang nggak cocok aku ada tim kreatifnya lah ya. Ya sekarang udah ada tim sekarang. Kalau dulu sendiri kan. Nah, bikin naskah, dia kasih naskah ke aku edit lagi, ya anggap aja aku editor kayak di penerbit buku gitu. Ada yang bisa aku tambahkan sendiri. Nah, setelah naskahnya udah selesai, aku dubbing sesuai dengan naskah. Karena rata-rata semua animasi aku tuh rata-rata suara aku semua. Jadi aku dubbing semua. Setelah udah ada suara aku, situ aku bikin bikin storyboard, bikin gambar sketsa. Jadi nanti video storyboard gitu, kayak video sketsa gitu, untuk detik ini seperti ini bentuknya, untuk detik ini detik 30 detik atau detik ke 40 nanti adegannya kayak ya sesuai dengan naskah lah, sesuai dengan apa yang terjadi nanti di animasi. Nah, di situ aku bikin sketsa, terus di situ aku kalau emang backgroundnya belum ada, aku bikin background lagi. Kalau ada karakter-karakter yang belum pernah muncul, aku coba bikin aset baru, jadi nanti si animator tinggal digerakin aja badan, tangan itunya, gitu-gitu sih. Nah, setelah selesai video sketsa atau storyboard, aku kasih ke asisten aku yang satunya lagi yang bikin yang bikin animasi. Nah, setelah aku kasih ke dia bikin selama 2 atau 3 hari, habis itu dia balikin ke aku lagi. Nah, setelah dia balikin ke aku, kan udah jadi tuh video animasinya. Cuman di video animasinya itu belum ada editing, contoh kayak ada efek-efek tertentu di belakangnya, atau ada efek-efek gambar yang harus ditempel, atau logonya belum ada, subtitlenya belum ada, dan nah dari situlah aku ubah gitu, aku finishing, aku tambahkan subtitle, aku tambahkan logo, aku tambahkan opening closing, aku ekspor ke versi Instagram, versi TikTok, dan versi YouTube gitu-gitu. Dan itulah prosesnya. Dalam satu animasi itu ada berapa hari itu bang habis? Misalnya kita buat satu animasi, ya kita butuh berapa hari gitu untuk selesaikan? Butuh berapa lama proses pembuatan? Atau hitungan jam ya? Enggak hitungan jam dong. Enggak hitungan jam, enggak kayak animator yang lain nih. Karena kan konsep kan bentuk animasi Sengklekmen ini kan lebih sedikit kompleks ketimbang animasi sekarang. Ada backgroundnya, detailnya, bajunya nanti seperti apa, enggak. Ya lebih kompleks lah ketimbang animasi yang lain gitu. Jadi ya prosesnya itu agak panjang. Untuk bikin naskah bisa 1 atau 2 hari. Untuk bikin storyboard itu bisa 1 atau 2 hari. Untuk bikin animasi bisa 2 atau 4 hari, tergantung nanti konsep animasinya seperti apa. Apakah butuh banyak background, butuh ini, butuh itu, ya tergantung sih. Dan storyboard juga gitu sih. Video sketsa juga kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang sehari gitu. Oke. Jadi totalnya itu sekitar seminggu lah. Atau bisa lebih cepat lagi, mungkin hitungan hari sekitar 4 hari lah, 4 hari atau 3 hari itu paling cepat tuh.
Itu komitmen abang memang upload setiap hari atau ada hari khususnya? Atau acak? Nggak update setiap hari sih. Acak ya? Oh, seminggu 2 kali. Lalu ini yang kau bingungkan nih, dalam abang apa seperti dubbing itu kan abang kayak mana bilangnya ya, cara kunci suara kita gitu, kunci misalnya nih si animasi A lah, dia ngomong seperti agak bla gitu, nanti yang si B ini ngomongnya agak keras, gimana cara abang untuk gimana ya, seperti kita tahu loh kunci nada loh, tapi tetap abang yang dubbing gitu. Ya gini, ya habiskan dulu suara yang misal Samsudin Ian, habiskan dulu suara Samsudin, setelah itu baru kita dubbing yang Ian. Oh, berarti enggak langsung gitu lah ya. Enggak langsung tetot ini berlawanan, enggak. Kelompok. Jadi habiskan dulu yang Samsudin, habiskan terus yang Ian. Jadi nadanya sama, suaranya sama, enggak ada perubahan gitu. Kira dia nanti yang A B C, nanti B A B, berarti dia per kelompok lah ya, misalnya nanti A semua, B semua itu. Samsudin semua dulu kita dubbing, setelah itu Ian semua gitu. Abang nggak pernah lupa ya setiap nada gitu ya, misalnya lah beda hari atau beda bulan atau beda minggu dalam dubbingnya, nggak lupa ya? Ada video. Oh, Kan bisa dengar lagi. Oke, ini suaranya coba kan gitu. Apalagi kalau udah jadi rutinitas, ya pasti tahu kan suaranya. Wow, senang sekali. Apa kalian? Kan bisa langsung udah tahu gitu kunci-kuncinya, dan memang sih harus kita cari lagi. Itu untuk cari karakter itu agak susah memang. Nih. Baik Kak. Dalam buat ide gitu, dari mana abang dapat ide gitu? Atau dari tim kreatif ya? Iya, kayak aku bilang tadi, sekarang aku udah ada yang ngerjain ide cerita. Kalau dulu sendiri, yang semenjak ada asisten tuh baru 2 bulan lah. Setelah 5 tahun Sengklekmen, 5 tahun lebih Sengklekmen ini baru 2 bulan udah ada. 2 bulan mau dapat nih. Selama berarti abang 5 tahun sendiri buat animasi itu. 5 tahun komik Sengklekmennya, tapi animasinya itu tahun 2018. Berarti udah 2-3 tahun gitu ya? Ya, kok gitulah, 2 atau 3 tahun lah. Dalam 2-3 tahun tuh dari mana abang dapat ide itu sebanyak itu? Ya dari mana aja. Dapat ilham langsung atau abang? Nggak juga, kita harus cari juga. Kalau nggak cari kita nggak tahu. Dan harus peka aja apakah itu lucu atau tidak gitu. Misal kayak lihat objek. Kayak kemarin yang aku pikirkan seblak. Plesetan aja nih ya, seblak. Seblak itu diplesetkan jadi seblak bola, maksudnya sepak bola. Atau objek-objek, atau kadang-kadang nongkrong sama temen, ketemu lagi ide baru, atau sering-sering nonton stand up komedi gitu-gitu. Apalagi kalau udah jadi rutinitas kan bakal kayak dapet sendiri gitu. Nah itu kayak Sinando, Tekotok dan yang lainnya, pasti tuh mereka bisa sehari dapat 2 atau 3 ide sih, karena mereka udah kayak rutinitas, apalagi setiap hari ya. Setiap udah terbiasa lah ya dia. Ada aja dalam pikiran orang ini. Abang kapan mulai cerita sakit kepala? Abang kapan mulai meledaknya gitu? Meledak? Nggak pernah meledak sih Sengklekmen, nggak kayak Venalta, nggak kayak Dalang Pelo, nggak kayak Sinopal. Sengklekmen tuh kayak konten kreator yang kontennya itu kalau dilihat grafiknya tuh kayak gini dia jalannya, pelan-pelan naik ke atas gitu. Dia grafiknya tuh kayak pelan, nggak kayak konten kreator yang viral. Kalau yang viral kan jalan naik tek terus naik. Nah kalau Sengklekmen tuh yang dari bawah bener, pelan-pelan merakit sampai sekarang. Ada turun sekali gitu. Dalam situasi paling bawah dulu ya, dulu misalnya nih dalam situasi yang paling bawah lah waktu dulu abang memang optimis kalau misalnya animasi ini bakal naik atau gimana, atau tetap berkarya gitu? Optimis animasi ini bakal
naik lah atau berkembang lah di kemudian hari? Aku optimis bakal berkembang karena kita harus lihat situasi dan kondisi juga ya. Misal kayak sekarang animator makin banyak. Dulu sebelum aku bikin animasi komik, aku kan bikin komik. Semakin banyak komikus, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang menerima menampung tempat para komikus-komikus, contoh kayak webtoon, Jiayu, ini itu. Pokoknya gitulah. Jadi semakin banyak komikus, semakin ada wadah yang bisa ditampung. Nah, begitu juga dengan animasi. Semakin banyak animator, apalagi banyak animasi yang bagus di Indonesia sekarang, itu tidak akan kemungkinan bakal ada orang yang bakal menampung atau produser atau ya manajer-manajer yang bagus pasti bakal ngelirik itu dan menganggap itu bakal cuan, dan kemungkinan besar ya 5 tahun lagi bakal banyak beberapa animator yang lagi berakit-rakit di Instagram, YouTube itu mungkin 5 tahun ke depan bakal ada bioskopnya, bakal ada filmnya, bakal ada ininya. Ya contoh seperti Shizuki. Setelah beberapa tahun akhirnya dia sudah ada filmnya, udah ada serialnya di Disney Plus. Jadi aku merasa optimis sih kalau animasi ke depan, kalau makin banyak animator yang bagus-bagus, yang berkualitas, yang tidak ceplak, itu bakal makin berkembang sih ke depan, dan bakal banyak animasi Indonesia yang di layar lebar. Dan aku optimis. Oke. Dari dulu abang memang pertama dari IG dulu ya, atau langsung ke YouTube? Dari Instagram dulu. Instagram dulu ya, nanti ke Karena YouTube bikin ya. komik. Ada tuh di Instagram. Kalau emang mau cek, coba aja cek di Instagram. Ada proses dari awal aku bikin itu. Ada karakter awal yang aku bikin, yang dulunya sikunya ada 4, sekarang sikunya berubah jadi 2 gitu. Yang dulunya sebenarnya temanya itu kayak ala-ala superhero, tapi sekarang udah kayak family gitu. Dalam membuat animasi ini apa yang menurut abang paling unik, atau apa yang paling seperti gimana ya, memuaskan gitu? Sulit apa memuaskan? Yang mana yang betul? Yang paling sulit dulu atau yang memuaskan, atau yang mana nih? Sulit dulu lah. Kalau sulit waktu. Kerja waktu ya. Cuma waktu aja sih. Waktu. Karena memuaskan? Memuaskan kalau ada yang suka, kalau ada yang menghargai. Kalau ada yang beritakan, kalau apa lagi ya? Kalau diundang sana sini, kita senang itu, kita menceritakan pengalaman kita dan berbagi pengalaman kita, yang mana tahu mungkin orang lain juga terinspirasi, dan mana tahu orang lain juga bisa seperti ya, kita contoh kayak aku terinspirasi dari Thailand. Si Thailand itu tidak kepikiran kalau ada orang lain yang gara-gara lihat Thailand itu bisa naik gitu. Nah itulah aku Sengklekman. Ya walaupun nggak naik banget Sengklekman, cuman ya gara-gara terinspirasi dari dia lah aku bisa sekarang hidup utamanya dari Sengklekman ini, biaya hidupnya dari Sengklekman ini utamanya. Siapa tahu nanti ada terinspirasi lagi dari abang kan. Kadang kan kita nggak tahu kan siapa yang memang kadang siapa yang memang terinspirasi dari kita kan nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba dia naik gitu kan. Jadi kita bangga juga gitu. Oke. Jadi dulu abang pakai equipment apa aja gitu sebelum profesional gini? Dulu kertas sama spidol sama kamera Android yang pertama-tama keluar itu. Yang dulu aku pakai pertama kali HP Android itu Oppo Joy. Itu HP yang paling kasta terendah lah pokoknya, HP Android kasta terendah. Nah, dari situ aku foto selama sebulan, dan aku kan di situ ada terima jasa menggambar. Dari situ aku kumpulin duit, beli pen tablet juga waktu itu aku beli yang murah. Ya, namanya itu Genius pokoknya, lupa aku pen tabletnya. Nah, terus setelah aku beli, aku coba digital, ada lomba-lomba, aku ikut lomba. Alhamdulillah waktu aku ikut lomba tuh
Aku menang juara 2 dan juara 2 itu dapat Pentablade dari Wacom. Dari situ aku berkarya dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan udah dapat tawaran untuk bikin buku komik. Habis itu dalam waktu 3 bulan 4 bulan itu juga aku di repost sama akun-akun yang followersnya banyak. Dulu kan kayak itu sistemnya, di repost sama dagelan sama kau bikin aja gitu-gitulah pokoknya. Nah dari situ bersemangat bikin upgrade pelan-pelan, beli laptop gaming biar tahan. Dulu aku pakai laptop 2 juta, laptop second 2 jutaan dan itu Core i3 kalau nggak salah, terus udah bergaris-garis, udah hancur lah pokoknya. Setelah selesai kuliah baru aku beli laptop gaming gitu untuk upgrade lagi kan, karena ya kalau udah apalagi bikin animasi ya sekarang itu butuh. Kalau mau pakai laptop berarti harus laptop canggih, dan laptop pun harus ditambahkan SSD atau RAM gitu, harus ditambahkan itu ya, kalau nggak agak lambat gitu. Nah terus kalau untuk Pentablade aku masih pakai yang paling murah ini, Pentablade One by Wacom, karena kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Kalau Pentablade mau murah mau mahal ya kan itu balik lagi ke tangan kita kan ya. Terus apa lagi ya, mic untuk biar lebih jernih suaranya aku beli. Pakai earphone. Ini nggak penting sih yang ininya. Habis itu sound cardnya ya gitu-gitulah pelan-pelan. Kalau pokoknya dulu equipmentnya itu ya kertas selembar sama pulpen sama spidol sama HP gitu. Bahkan ada juga animator yang sampai sekarang masih bikin di HP, dan aku baru tahu yaitu Santun TV. Santun TV itu bikinnya pakai HP. Bisa ya? Jadi bisa tergantung kitanya sekarang. Ada aplikasinya atau dia lewat note itu? Ada flip animasi entah. Kadang kan ini dia seperti dia lihat equipmentnya, dia bakal mungkin equipment itu enggak terlalu apa kali kan, jadi dia anggap mindset dia seperti mimpi dia sebagai animasi enggak akan terwujud. Karena kan gitu kan dia equipmentnya tuh ya enggak setindak profesional lah, atau seadanya aja lah, tapi dia dan mindset dia seperti enggak akan jadi animator gitu walaupun equipmentnya segitu. Jadi gimana menurut abang itu? Hai kak. Menurut aku jangan kayak gitu, kita harus lihat situasi dan kondisi dan ambil maksudnya kayak kita bikin konten dengan apa yang ada aja dulu. Contoh kayak kamu sekarang pakai kamera apa? Kamera Sony. Untuk YouTube. Apa? Sony. Ini dari Sony ya? Oh ini HP. Pakai HP kan? Maksudnya kamu cari tahu kayak mana. Kamu nggak beli webcam yang mahal-mahal 2 juta 3 juta nggak kan? Pakai apa yang ada kan? Nah begitu. Jadi pakai apa dulu yang ada. Kalau sudah dapat uang atau dapat uang dari yang lain, invest kemari pelan-pelan. Pelan-pelan lihat keadaan. Kalau emang ini cocok dapat income, tambahkan lagi. Tapi kalau nggak dapat income jangan dulu gitu. Segmen juga begitu. Kalau nggak dapat income ya buat apa beli barang mahal-mahal gitu. Bahkan aku Pentablade sampai sekarang masih beli ini. Kalau aku beli yang 13 juta atau 15 juta yang bisa langsung menggambar situ, dan menurut aku nggak terlalu worth it, ya mending nggak beli. Hampir semua industri gitu sih bang. Hampir semua sih gitu. Gunakan apa yang ada aja dulu. Kalau ada HP coba belajar di HP pelan-pelan. Nanti kalau dapat duit ya upgrade lagi, belajar lagi gitu-gitu. Sama kayak halnya video setiapku, aku dulu pinjam kan kamera, belajar terus. Habis itu nanti udah dapat income, buat aku beli kamera itu. Itulah semua industri memang sama dia kan. Yang penting berkarya lah gitu dia. Dulu aku nggak punya kamera Sony A6400 dan nggak punya lensa Sigma gitu-gitulah pokoknya. Aku juga suka video. Jadi cara aku dapetin duit dan cara aku dapetin kamera yaitu aku ngikut teman hunting lomba-lomba fitgram. Lomba gitu, cari-cari lomba. Dan kamera pertama aku Canon M10. Habis itu aku jual,
aku cari lagi uang sedikit lagi dan aku beli Sony A6000. Itu kamera kedua aku berarti. Kalau kamera pertama Canon M10, gara-gara ini aku dapat Canon M10 gara-gara menang lomba juara 1. Dan itu pinjam dulu kan kamera orang. Nah gitu-gitu sih, emang harus ya, apalagi kita nggak punya duit ya gunakan dulu apa yang ada. Kalau punya teman, pinjam punya teman sebentar gitu-gitu. Betul. Oke. Dalam menjalankan konten ini pernah muak gak gitu? Pernah lah. Buat animasi lagi. Sekarang aja lagi muak-muaknya sih. Pengen main Valorant aja nih. Jadi ya udah jadi tanggung jawab, udah jadi apalagi jadi suami orang kan, jadi ya harus ada cari duit untuk nafkahin orang. Betul. Nafkahin istri aku gitu. Ya udah jadi rutinitas dan tanggung jawab. Ketika jatuh ya aku harus mikir lagi gimana caranya bisa naik lagi, karena menurut aku dunia konten ini bakal ada titik bosannya sih, nggak akan selamanya orang nonton. Misal kayak contoh kamu dulu suka nonton apa dan sekarang nggak nonton apa? Dulu yang sering nonton tapi sekarang udah nggak nonton lagi, itu maksudnya. Naruto dan sekarang nggak nonton lagi. Iya. Karena tapi mungkin bosan, karena bosan. Ya paling mungkin sesekali atau apa. Kadang-kadang aja itu. Nah, kadang-kadang kan nggak setiap hari lagi kan. Nah begitu juga dengan konten. Ya contoh yang Clackman dulu mungkin dalam waktu 24 jam bisa 100.000 lebih yang nonton, tapi sekarang turun drastis jadi 60.000 atau 30.000, 60.000 atau 50.000 dulu waktu sebelum aku punya asisten. Nah di situ aku melihat bahwa di sini bakal ada bahaya nih, karena kenapa? Algoritma aku udah nggak dapat lagi, aku udah nggak dapat algoritma YouTube lagi. Soalnya yang aku pelajari mungkin semenjak animator-animator seperti Vinalta, Nando, Tekotok dan Santun TV dan yang seperti itu, yang dimana mereka upload setiap hari, membuat di beranda orang-orang yang sering nonton animasi munculnya tuh mereka, bukan kami. Karena kenapa? Kami jarang upload, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu mengakibatkan video kita nggak direkomendasi lagi sama pihak YouTube. Jadi itu membuat viewers kita turun drastis, yang dimana yang dulu 24 jam 100.000 lebih jadi 60.000 atau 50.000. Nah dari situ aku lihat, oh ini nggak bisa dibiarkan, ini udah mulai terancam nih, kalau nggak nanti bakal jatuh nih. Nah dari situ aku coba upload seminggu 2 kali, terus aku coba minta collab sama yang lagi naik biar algoritmanya balik lagi ke aku gitu-gitu. Nah dari situlah mulai lagi. Dan begitu juga dulu juga pernah ketika komik aku udah mulai nggak ada yang lagi baca, nggak ada yang lagi berkomentar, karena ya udah bosan gitu-gitu aja. Jadi aku harus cari orang baru lagi atau membuat hal baru lagi. Contoh dulu sebelum ada slide, sebelum yang Instagram bisa slide kan masih cuma satu gambar. Dan ketika sudah ada slide, itu belum ada komikus yang pakai slide komiknya. Aku buat. Jadi aku yang bikin komik yang mungkin bukan aku aja ya, tapi ada beberapa, tapi aku nggak tahu. Tapi di situ aku kepikiran untuk ya udah sekarang bikin strip yang dimana dulu cuma 4 panel, aku bisa bikin 10 panel, 10 cerita. Jadi ceritanya lebih panjang dan lebih penasaran lagi di ujungnya. Jadi orang nggak tahu. Nah gitu. Jadi harus ada perubahan, harus ada improvisasi. Kalau kita bikin konten nggak ada improvisasi ya nggak akan bertahan lama. Yang Clackman itulah. Jadi ketika dunia konten ini menurut aku kalau kita nggak terus berkarya atau nggak cari peluang-peluang baru, kita bakal tenggelam. Juki deh pokoknya, kita lihat dulu dia komik di Facebook sering. Nah sekarang udah nggak ada lagi kan. Dulu dia sempat animasi, sekarang nggak ada lagi kan. Tapi dia mengambil peluang baru. Film, kalau buku masih ada, film, series gitu-gitu. Franchise licensing botol minuman dia yang ada di Fresti, di Fruity entah Fresti lupa. Begitu juga dengan konten kreator. Jadi harus ada hal baru lagi. Jadi jangan stuck di situ aja. Makanya kita harus pintar lihat situasi dan kondisi, cari peluang baru dan cari suasana baru. Oh nggak akan bertahan lama. Itu sih menurut aku ya. Oke. Gimana cara bang untuk atur waktu gitu bang? Bagi-bagi waktu. Mungkin karena aku sudah terbiasa
membagi waktu sih. Karena dulu pertama kali awal semester akhir semester 1 aku kuliah di Poltek. Pagi dari jam 8 sampai jam 12 aku kerja. Habis itu jam 12 sampai jam 1 istirahat makan untuk berangkat ke kampus, jam 1 sampai jam 6 ke kampus, terus istirahat sebentar 2 jam dari jam 6 sampai jam 8 tuh istirahat, terus masuk lagi kerja dari jam 8 sampai jam 10. Setelah keluar dari tempat kerja dari jam 10 sampai jam 12 sampai jam 1 itu bikin tugas kampus gitu. Jadi kayak hidup aku tuh udah kayak tertata. Tanpa sengaja hidup aku tuh udah kayak tertata gitu. Nah, ketika keluar aku juga udah terbiasa dengan tertata hidup gitu. Misal kayak pagi harus buat ini atau buat ini, buat itu gitu. Terus apalagi kan aku sempat bilang tadi sambil kerja, sambil kuliah, tapi aku juga terima jasa menggambar kan. Aku mulai tata waktu aku, nanti jam sekian bikin gini ya, bikin gitu ya. Dari situ aku belajar bahwa ternyata ketika kita untuk bisa ngerjain yang lain ya kita harus pahami dulu untuk mengerjakan itu berapa lama, jadi kita bisa menentukan kita jam sekian sampai jam sekian harus selesai, mau nggak mau harus selesai gitu. Walaupun kadang-kadang sering nggak selesai, tapi besok paginya kita buat lagi, kita cari waktu lagi dan akhirnya selesai juga. Nah dari situ itulah kayaknya emang gara-gara sudah terbiasa dengan jadwal seperti itu ya, makanya aku bisa ngatur waktu ya, walaupun kadang-kadang ini teledor juga. Jadi biasakan aja. Contoh kalau kamu bikin konten harus upload setiap hari ya, cari waktu misal malam dari jam 8 sampai jam 12 bikin konten, paginya kuliah atau apapun kayak gitu. Harus kamu sendiri yang menentukan. Oke. Mungkin apa pesan abang untuk mereka lah, seperti generasi baru animasi, mungkin abang seperti salah satu perwakilan dari semua animasi di Indonesia. Apa pesan abang untuk mereka yang mungkin mau jadi animasi untuk seperti kalian gitu? Ada aku sama manusia juga bahkan lebih naik mereka daripada aku kan. Paling ya pesan aku ya, berkarya jangan mikir bikin karya bukan berarti harus menghalalkan segala cara gitu. Menghalalkan misal kayak jiplak ini itu nggak boleh. Pikirkan tentang kualitas bukan kuantitas. Jangan sampai nanti bikin konten untuk lebih banyak yang nonton tapi dengan contoh bikin konten-konten yang vulgar biar rame, jangan kayak gitu. Banyak tuh sekarang ya yang copy paste itu kan dulunya dia gitu ketahuan dong. Jadi itu jangan mikirin duit itu penting, menurut aku emang penting, tapi ya kualitas juga penting. Kalau kalian nggak mikir kualitas, jangan kalian pikirkan cuma dapat duit dari YouTube, karena banyak juga dapat dari yang lain gitu. Bahkan aku lebih banyak dapat dari endorse ketimbang YouTube. Dapat duit dari iklan atau dapat duit kerja sama ini itu yang lain gitu. Apalagi kita ngerjain ini IP yang dimana kita produknya itu bukan hanya sekedar konten upload ke YouTube. Banyak hal lain yang bisa kita buat. IP kita buat ke dalam buku komik, kita buat dalam merchandise, baju, ini itu juga bisa menghasilkan duit. Maka dari itu bikin IP sebagus mungkin, seunik mungkin, bikin karakter style kamu sendiri gitu. Oke. Dan pikirkan bukan hanya satu untuk mendapat itu, bukan hanya YouTube doang, tapi banyak tempat lain yang bisa kita dapatkan cuannya. Nah, kalau cuman fokus untuk bisa view-nya banyak dengan konten-konten dewasa, cuma satu itu aja yang kamu bisa dapatkan, yang lain nggak dapat. Maka dari itu bikin IP yang bagus, jadi kamu bisa masuk ke semua tempat. Aku ada mau tanyakan lupa, abang pernah gak gitu seperti tunda-tunda gitu? Nanti edit nih tunda-tunda gitu. Pernah? Kayak semalam? Tunda edit atau tunda-tunda buat animasi gitu, pernah? Manusiawi itu. Biar kayak macam abang untuk apa? Supaya abang gak tunda gimana? Tergantung, nggak bisa sih kayaknya. Ya kalau mungkin kalau udah terdesak
Kalau terdesak tuh pasti langsung selesai. Ini kayak lagu Lebaran itu ada hari toko upload bikin musik video itu prosesnya butuh 10 hari. Tapi kalau aku mungkin nggak main game di awal-awal mungkin bisa 9 hari gitu. Cuman karena ya biasanya kayak gitu sih, kalau udah terdesak pasti selesai ya, walaupun kadang-kadang harus bergadang. Jadi aku selesaikan animasi itu 4:30 pagi, padahal jam 7 itu udah salat Lebaran. Jadi aku cuma bisa tidur 1,5 jam dah. Tapi ya kayak gitu sih. Kalau untuk cara tidak tunda-tunda ya paling ya jadwalkan lah sama tanggung jawab untuk harus selesai besok gitu sih. Oke. Apa abang mau tadi apa tadi waktu sebelum take out apa yang mau aja abang ucapkan? Hah? Dan tadi sebelum kita keluar tadi aku ada dengan satu apa apa ya, suara apa gitu, suara animasi abang ya. Iya lupa aku lupa tadi yang pesan kalian karena tadi abang udah bilang setengah langsung take out ya. Iya pokoknya intinya aja kayak tadi gue bilang mikirkan kualitas bukan kuantitas. Kuantitas itu oke, tapi ya kualitas itu lebih penting. Lihat situasi dan kondisi juga. Ada saatnya kualitas, ada saatnya kuantitas. Ada saatnya emang kita harus idealis, ada saatnya yang kita harus mendengar apa yang diminta sama pasar. Jam 3 dah. Oke. Mungkin begitu saja. Thank you bang untuk semua. Ya semoga animasi di Indonesia semakin berkembang lah ya. Dengan misalnya abang, Fenarta, Dalam Pelo dan lain-lain semua. Semoga ya semua bisa berkembang itu animasi di Indonesia. Apa kan banyak nih yang mau jadi animasi kan, generasi baru. Ya. Semoga mereka bisa jadi animator yang baik lagi. Ini sama ini lagi aku pengen untuk penutup apa yang aku bilang itu yang ya jadi bahan cerita untuk pengalaman aja sih, karena mungkin apa yang aku lalui itu ada benernya ada enggaknya, karena ya masing-masing orang memiliki jalan ninjanya sendiri gitu. Betul. Masing-masing orang punya caranya sendiri gitu. Kalau kalian mau ambil cara aku ya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Jadi CV pengalaman hidup aja. CV pengalaman hidup aja. Pengalaman lah ya. Ya. Pengalaman. Ya. Gitu. Oke, thank you bang untuk semua. Thank you. See you next time. Oke. Thank you bang. Abang mau keluar lagi ya? Ini paling aku mau jam 3 dah nih. Ya nemenin bini untuk jualan nih. Habis itu atau di sana nanti aku membuat kerjaan. Sama sekarang mau dubbing dulu nih. Ada yang harus direvisi. Thank you bang untuk semuanya, sohib dan punya. Yang apa aman tuh? Mau nggak makin sukses ya. Oke bang, thank you bang. Yuk.